tiga hal yang tanpa kita sadari bahwa kita mendidik anak sejak dini itu salah. Pertama, itu membentak anak. Yang kedua, membandingkan. Yang ketiga, berbohong. Nah, di sini aku akan bahas satu dulu ya, tentang cara berbicara. Tanpa kita sadari loh, Mams, kita sebenarnya sedang mendoktrin seorang anak, misalnya membentaknya. Nah, cenderung anak yang dibentak itu kasar dalam arti ketika berhadapan dengan temannya, bercanda dengan temannya. Untuk perkataannya, dia akan cenderung lebih membentak ke teman-temannya. Nah, menanamkan satu PMK atau pengalaman masa kecil kita kepada anak. Kenapa? Paradigma kita, kalau saya nggak bentak, anak nggak bakal takut. Kalau saya nggak bentak, anak tidak bakal mengerti. Itu salah ya, Mami. Saat ini mungkin kita belum melihat ketika dia misalnya saat ini masa kecil, kita belum terlalu melihat perubahan. Tapi tahu nggak sih, Mam, karena pengalaman masa kecil seorang anak itu adalah dimana dia akan mendapatkan satu didikan sejak dini. Nah, peran kita sebagai orang tua apa? Kalau Mam, tapi kan anak saya kalau diajak omong baik-baik atau diajak omong pelan, nggak mau denger, Mam. Tapi nggak bisa juga nggak nurut dong, Mam. Nah, itu dia kenapa tidak semua permasalahan atau tidak semua yang kita pikirkan baik itu menurut kita baik, itu belum tentu loh. Nah, ini hal yang perlu kita dalami ya sebagai orang tua ya, Mam. Ini pengalaman aku pribadi. Aku punya anak pertama. Itu ketika mendidik seorang anak, aku sangat keras soal berbicara. Nadaku tinggi. Nah, setelah aku melihat semakin kesini pertumbuhan anak, justru aku merasa, kenapa sih anak kok cara berbicaranya sedikit ketus. Nah, di situ ternyata aku baru paham. Itu yang pernah aku ajarkan untuk anakku dulu. Karena ya dulu aku juga punya pengalaman masa kecil di mana orang tua aku juga mendidik aku secara misalnya keras juga ya. Karena orang tua dulu itu nggak selalu ada di rumah. Yang namanya orang tua dulu ya pagi-pagi sudah ke ladang. Jadi untuk waktu terhadap kita itu kurang. Nah, jadi ya mungkin orang tua bisa beranggapan ya udah capek lah ketika melihat kita minta ini minta itu. Timbullah atau muncullah perkataan misalnya nadanya agak tinggi, cenderung. Misalnya salah satu contoh kita nih, anak kita merengek misalnya, mama aku mau mainan. Nah, sebenarnya kita bisa menjelaskan kepada anak untuk sekarang kan mainannya sudah banyak. Nanti kalau misalnya mainannya beli lagi, nggak dipakai lagi, itu kan kita bisa berbicara secara halus. Nah, tapi terkadang kita kan mainannya sudah banyak, kenapa harus beli mainan lagi? Nah, ini dia, Mam, kesalahan kita tanpa kita sadari. Itulah berakibat fatal juga ya, Mam, untuk psikolog anak juga. Karena selama ini kita beranggapan ya itu hal biasa, ternyata tidak ya, Mam. Nah, untuk poin yang kedua dan yang ketiga aku akan bahas lanjut di berikutnya ya, Mam ya. Ini caranya penting, hal-hal kecil dulu aja deh yang perlu kita sadari sebagai orang tua ya, Mam. Oke, semoga bermanfaat, semoga membantu. Ingat ya, aku disclaimer bahwa di sini aku tidak mengajarkan untuk para ibu-ibu, para bapak-bapak atau kita sebagai orang tua untuk mendidik anak, tidak. Memang setiap orang itu caranya berbeda ketika mendidik anak ya. Tapi di sini aku berbagi pengalaman pribadi di mana ternyata yang menurut aku baik belum tentu ya, Mam. Oke, sudah cukup sampai di sini dulu ya, Mam. Nah, untuk selanjutnya, video selanjutnya aku akan bahas.